Ada informasi terbaru terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2024, termasuk juga dengan rilis jadwal terbaru dari penerimaan CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan. Dan juga kita akan bahas bagaimana cara pendaftaran CPNS, kemudian informasi lainnya juga. Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support memantau terkait dengan perkembangan CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan tahun 2024. Dan saya himbau pada teman-teman semuanya karena masih banyak ya yang bertanya ataupun yang shock terkait dengan informasi yang beredar saat ini. Memang sebagai pelamar CPNS kalian harus selalu update. Yang namanya informasi CPNS atau informasi penerimaan dari CSN ini, baik sekolah kedinasan, P3K ataupun CPNS, kalian harus rajin update ya informasinya. Bisa memantau laman BKN, Kemenpan RB atau laman dari instansi kalian masing-masing. Karena biasanya setiap tahun ataupun setiap pembukaan itu pasti informasinya selalu update dan ada informasi terbaru. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan informasinya. Termasuk juga bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Atau kalian yang mungkin ada ketinggalan informasi, silakan kalian scroll di YouTube saya ini. Jadi kita selalu berikan informasi terbaru yang pastinya update dan yang resmi. Kalau nggak resmi nggak akan kita bahas, apalagi yang masih rumor. Jadi saya hanya menyampaikan informasi itu kalau memang sudah ada kebenaran, sudah ada informasi resminya, baik itu yang dikeluarkan dari Kemenpan RB, BKN, ataupun instansi dari yang ikut membuka penerimaan untuk tahun 2024 ini. Dan video ini kita khususkan membahas terkait dengan informasi terbaru yang lagi hangatnya terkait jadwal CPNS yang mengalami kemunduran atau diundur kembali ya. Yang semula yang pada bulan Maret, kemudian bulan Mei, dan ini akan diundur lagi. Dan tentu kita akan bahas lengkap di video ini apa saja ataupun kapan ya jadwal terbaru ini dari pembukaan CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan. Nah, kemarin pertanggal 3 Mei tahun 2024 pada hari Jumat, Kemenpan RB bersama BKN itu mengadakan konferensi pers ya atau press release terkait dengan informasi terbaru dari pengembangan CPNS yang diadakan di ruang press room ya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan tentu kegiatan ini berkaitan dengan progres dari seleksi penerimaan ASN tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024 ini untuk kebutuhan ya penerimaan CPNS itu sebanyak 2.302.543. Jadi 2,3 juta ASN baik itu CPNS ataupun P3K itu dibutuhkan untuk mengisi pos-pos yang telah kosong dari atau sebagai aparatur sipil negara yang nanti akan bekerja di instansi pusat ataupun di instansi daerah. Dan itu dibagi ke dalam dua kategori. Untuk formasi di instansi pusat sebanyak 429.000 dan untuk formasi di pemerintah daerah sebanyak 1,8 juta. Jadi memang instansi daerah ini lebih banyak karena rata-rata itu diisi oleh P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tentunya bertempat di daerah, termasuk juga formasi dari guru, tenaga kesehatan atau tenaga teknis yang banyak diisi oleh P3K. Dan tentu untuk fokus pengadaan CSN 2024 ini masih terkait dengan kebutuhan dasar ya, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya yang tentu masih banyak dibutuhkan untuk menjadi ASN atau aparatur sipil negara ini. Dan kedua, fokusnya yakni pemenuhan ASN di IKN. Nah, memang ada beberapa rumor ya yang mengatakan bahwa tahun ini untuk CPNS seluruhnya ditempatkan di IKN. Dan hal tersebut saya bilang tidak semuanya hoax ya, atau juga tidak semuanya benar. Karena kita sejauh ini memang belum tahu
yang mana formasi yang nanti ditempatkan di IKN, yang mana formasi yang tidak ditempatkan di IKN. Saya rasa tidak semua formasi di instansi pusat ataupun formasi P3K atau CPNS itu semuanya ditempatkan di IKN. Atau apalagi kalau misalnya tahun ini pembukaan, ya saya rasa untuk tahun depan kayaknya ya belum semuanya ya untuk tempatkan di IKN karena butuh persiapan dan hal lainnya. Dan kita masih menunggu terkait dengan formasi apa saja yang khusus nanti ditempatkan di IKN. Selanjutnya, seoptimal mungkin menyelesaikan penataan non-ASN. Nah, memang tahun 2024 ini semua tenaga non-ASN atau tenaga honorer itu akan dihabiskan di tahun 2024 ini. Jadi 2025 di instansi pemerintah tidak ada lagi yang namanya statusnya itu tenaga honorer atau tenaga non-ASN ini. Tidak ada lagi honor yang pastinya. Yang ada hanya statusnya dia pegawainya P3K atau PNS ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya tenaga honor atau tenaga non-ASN. Jadi itulah dihabiskan fokusnya tahun 2024 ini. Dan selanjutnya atau terakhir mengedepankan talenta digital. Memang seiring perkembangan zaman sekarang yang namanya talenta digital itu sangat dipenuhi. Apalagi sekarang by system, by online ya. Nah memang untuk sekarang dan juga ke depannya semua informasi atau pekerjaan dan hal lainnya itu akan terintegrasi secara online dan bisa diakses secara bersama-sama. Karena itulah talenta digital ini sangat dibutuhkan untuk mengisi pos-pos sebagai ASN di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kemudian terkait dengan jadwal penerimaan dari CSN atau CPNS P3K dan sekolah kedinasan ini mengalami kemunduran lagi. Yang berapa bulan yang lalu katanya bulan Maret itu akan dibuka. Kemudian sekolah kedinasan bulan April akan dibuka, CPNS itu bulan Mei. Tapi ini ada informasi terbaru lagi yang diumumkan oleh Kemenpan RB berdasarkan hasil konferensi pers per hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Nah, ini jadwal terbarunya untuk penerimaan dan buka CSN itu tetap akan dibagi menjadi 3 periode penerimaan. Periode pertama untuk sekolah kedinasan, periode kedua untuk CPNS dan P3K pusat, periode ketiga untuk CPNS dan juga P3K dari instansi daerah atau CPNS P3K daerah. Nah, untuk periode pertama ini sekolah kedinasan rencananya akan dibuka pada bulan Mei minggu kedua. Jadi bulan Mei minggu kedua itu akan dibuka untuk penerimaan sekolah kedinasan. Kemudian untuk CPNS-nya itu dibuka pada bulan Juni atau minggu ketiga bulan Juni atau selambat-lambatnya awal Juli itu untuk CPNS pusat. Untuk CPNS daerah direncanakan akan dibuka pada bulan Agustus. Nah, memang yang namanya pengunduran dari penerimaan CPNS atau CSN ini setiap tahun pasti akan ada informasi ini yang namanya hal lumrah lah. Yang jadwal CPNS itu akan mengalami kemunduran atau jadwal CPNS P3K dan sekolah kedinasan ini tidak akan dibuka secara tepat waktu. Dan tentu ini banyak faktor yang menyebabkan kenapa CPNS ini mengalami kemunduran. Untuk tahun 2024 ini memang sampai saat ini banyak instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan terkait dengan pengusulan formasi dari penerimaan CSN untuk tahun 2024 ini. Jadi instansi pusat dan instansi daerah ini masih tahap pengusulan ya. Untuk instansi yang ingin membuka, seperti contohnya misal Kemenkumham, kan sampai sejauh ini memang belum rilis ya, sampai video ini dibuat belum rilis apa saja formasi yang dibuka, tetapi sudah memastikan akan membuka, tetapi belum diumumkan apa saja formasi yang dibuka, kuotanya berapa. Nah, ini masih dalam proses pengusulan. Nah, proses pengusulan inilah yang terkadang menghambat dari pembukaan penerimaan CSN atau CPNS ini. Karena penerimaan CPNS ini kalau memang semua instansi sudah mengusulkan formasinya ataupun formasi atau instansi yang ingin membuka sudah mengusulkan kuotanya berapa, yang dibutuhkan formasinya berapa ke Kemenpan RB, kemudian Kemenpan RB ini akan melemparkan ke BKN untuk diverifikasi. Nah, jika sudah klop antara BKN, antara Kemenpan RB, antara instansi sudah klop, formasi yang dibuka sudah fix, kuota yang dibuka sudah fix semuanya, nah baru penerimaan CPNS ini
baru bisa diumumkan dan baru bisa dibuka. Jadi tidak bisa kalau misalnya eh, untuk instansi yang tidak mengusulkan atau lambat itu ditinggal, itu nggak bisa. Jadi karena sudah ada izin prinsip atau kesepakatan di awal. Jadi harus menunggu semua instansi menyelesaikan terlebih dahulu tahapan pengusulan, sudah diverifikasi semuanya oleh BKN, baru bisa diumumkan. Nah, itulah terkadang yang menghambat untuk pendaftaran seleksi CSN ini diumumkan. Nah, kalau kita lihat memang sampai sejauh ini yang belum membuat rincian atau mengusulkan formasi apa saja yang akan dibuka itu sebanyak 4 instansi. Ini berdasarkan dari konferensi pers kemarin. Untuk proses perincian formasi 36 instansi. Nah, tentu untuk formasi yang sudah atau diusulkan ke Kemenpan RB dan BKN itu masih proses rincian atau masih bisa berubah, itu sebanyak 36 instansi. Yang telah mengirim rincian formasi yang akan dibuka 39 instansi, yang dalam proses validasi rincian 371 instansi, dan yang selesai validasi atau sudah fix ya kuotanya formasi yang akan dibuka itu sebanyak 152 instansi. Artinya untuk Kemenpan RB dan BKN ini kejar tayang, harus menjemput bola, dan kita sebagai pelamar harus rajin update dan rajin melihat informasi terbaru terkait dengan perkembangan penerimaan dari CPNS ini. Apa saja instansi yang dibuka, kemudian formasi apa saja, ini kita harus update sebagai pelamar. Nah, untuk alokasi CPNS pusat itu sebanyak 130.414 dan CPNS daerah 148.013 formasi. Nah, jadi cukup banyak untuk tahun 2024 ini. Dan untuk kuota sekolah kedinasan ini sudah resmi, sudah final, dibuka sebanyak 3.445 kuota formasi. Dan yang terbanyak kuotanya untuk tahun 2024 ini adalah PKN STAN dengan 722 formasi, IPDN 721 formasi, untuk Sekdin Kemenhub ada 22 politeknik ya, sebanyak 622 formasi, STIN 400, untuk Poltekim dan Poltekim 400 formasi, ini dibagi ya, Poltekim 200, Poltekim 200 formasi, STIS 355 formasi, STMKG 120, dan terakhir adalah 105 formasi untuk Poltek SSN. Nah, jadi memang rincian untuk penerimaan sekolah kedinasan tahun 2024 ini sedikit menurun ya dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini hanya dibuka sebanyak 3.445 kuota formasi dari sekolah kedinasan. Untuk CPNS pusat sampai sejauh ini baru beberapa instansi yang sudah mengumumkan terkait dengan keikutsertaan pembukaan CPNS tahun 2024 ini. Ini untuk instansi pusat ya. Ada contohnya seperti Kemenak, Kejaksaan, Kemendikbud, Kemenkes, Basarnas, Bawaslu, Kemensos, Kemenhub, dan juga Kemen PUPR. Termasuk juga untuk Kemenkumham juga sudah memastikan ikut membuka. Memang sampai saat ini belum ada rilis resmi kuotanya berapa, formasi apa saja yang dibuka itu belum ada. Baru hanya sebatas pengumuman bahwa ingin keikutsertaan. Termasuk juga instansi yang saya sebutkan tadi, kuotanya sudah ada, tetapi formasi apa saja yang dibuka itu belum ada. Sampai nantinya kita menunggu terkait dengan rilis resminya dari masing-masing instansi yang ikut membuka atau sudah mengumumkan ikut penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Untuk cara daftar CPNS ini sebenarnya sudah saya buatkan di video sebelumnya, silakan teman-teman tonton, itu sudah lengkap saya rasa, jadi tidak perlu saya ulang lagi di video ini atau tutorialnya. Silakan teman-teman lihat video sebelum ini, sudah ada terkait dengan tata cara pendaftaran CPNS, itu lengkap untuk semua formasi. Yang pastinya pendaftaran baru bisa dilaksanakan ketika CPNS sudah dipastikan dibuka oleh Kemenpan RB dan BKN, dan pendaftaran pembuatan akun baru bisa sudah dilaksanakan ketika sudah ada rilis resminya dari BKN. Untuk melihat formasi yang dibuka apa saja, kemudian instansi apa saja yang dibuka, teman-teman harus rajin membuka sosial media dari instansi yang dilamar. Contohnya kalau ingin ikut Kemenkumham, rajin-rajin saja buka sosmed atau IG dari Kemenkumham atau website resmi dari Kemenkumham. Begitupun dengan sekolah kedinasan atau instansi-instansi lainnya, atau seperti Kejaksaan, Kemenak misalnya, kalian ingin ikut Kementerian PUPR. Nah, biasanya
di sosmed mereka itu akan lebih aktif atau lebih update informasinya kalau memang sudah ada informasi terbaru. Jadi silakan kalian follow saja Instagramnya, follow sosial medianya, rajin-rajin buka websitenya, nanti diinfokan ya terkait dengan formasinya berapa, kuotanya berapa, persyaratannya apa, download surat lamaran atau ketentuannya di mana. Nah, biasanya update di sana. Jadi kalau ingin melihat instansi kalian buka atau tidak tahun ini, kalian rajin saja buka sosial medianya. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang masih mengganjal baik saya atau teman-teman semuanya. Dan ini tentu menjadi PR yang harus dituntaskan, harus diumumkan oleh Kemenpan RB dan juga BKN. Yang pertama adalah terkait dengan apakah pengumuman formasi baik CPNS daerah, CPNS pusat ini diumumkan secara serentak. Karena kenapa? Yang katanya kemarin tidak bisa mendaftar di masing-masing periode atau ikut semuanya. Kalau sudah daftar sekolah kedinasan tidak bisa ikut CPNS lagi. Kalau sudah daftar CPNS pusat tidak bisa ikut CPNS daerah. Nah, yang menjadi PR kalau seandainya pengumuman formasi ini diumumkan tidak serentak atau formasi CPNS daerah saat periode ketiga baru diumumkan formasi apa saja yang dibuka. Nah, kalau misalnya tidak bisa ikut ya, kita kan tidak tahu peluang yang kuota terbanyak itu di mana. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya BKN dan KPPRB mengumumkan formasi itu secara serentak. Kalau pengumuman serentak, kita bisa memilih ya, apakah ingin ikut formasi di periode 2 atau CPNS pusat atau periode ketiga CPNS daerah. Kita lihat formasinya yang dibuka apa saja. Kalau diumumkan serentak itu lebih enak. Tetapi kalau diumumkan tidak serentak, nah ini tentunya menjadi PR untuk kita semua harus menentukan dengan bijak. Dan kedua adalah apakah bisa kita mendaftar di masing-masing periode. Seperti saya katakan tadi, bisa nggak ikut, kalau sudah ikut sekolah kedinasan, ikut juga CPNS. Kalau misal nggak lolos CPNS pusat, ikut CPNS daerah, bisa atau enggak? Nah ini masih menjadi PR, pertanyaan, tanda tanya besar yang harus diumumkan oleh BKN. Kalau kemarin PLT Kepala BKN Haryomo menjelaskan bahwa tidak bisa, harus memilih satu. Tetapi yang namanya aturan ini bisa seiring berjalan ada perubahan. Kalau mengacu pada tahun 2023, kalau sudah daftar sekolah kedinasan, bisa daftar CPNS karena portalnya berbeda. Nah, kita belum tahu tahun ini kenapa tidak bisa, alasannya, atau kenapa tidak bisa mendaftar CPNS pusat, CPNS daerah, atau sekolah kedinasan ikut semuanya, itu kenapa. Nah, ini menjadi PR dan pertanyaan semuanya. Sampai nanti ada informasi terbaru, informasi rilis dari Kemenpan RB dan BKN, pasti akan saya share. Untuk teman-teman, pastikan selalu update informasi terkait dengan perkembangan dari penerimaan CSN tahun 2024 ini. Dan mungkin itu video ataupun informasi yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Tetap update informasi teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman masih berminat ikut bimbingan belajar, bimbel masih dibuka, silakan kalian bisa daftar. Link ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke Instagram saya Mili Umri. Kelas masih dibuka, kuota tentunya terbatas, jangan buang-buang kesempatan karena tahun ini pelamar banyak yang ingin ikut, kuotanya banyak juga. Jadi kalau kalian tidak persiapan dengan baik, tidak kalian matangkan, kalian tidak akan ya bisa mampu bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Semangat untuk teman-teman semuanya, jangan lupa silakan subscribe channel ini, tinggalkan komentar jika masih ada pertanyaan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.